Bab 21 Aku akan memberimu 3 gerakan. Disponsori oleh Karen Nguyen. Luka berdarah itu secara alami berasal dari pertarungan dengan laba-laba bermotif bunga. Saat itu dia tidak punya cukup waktu untuk merawat mereka. Karena dia harus membawa anak lelaki itu kembali ke desa untuk menemui dokter dan kemudian dia pingsan karena kelelahan dan segera tertidur begitu dia tahu anak itu aman. Kai yang tidur sampai keesokan paginya tanpa bangun. Dan setelah dia melihat bahwa anak lelaki itu terjaga dan baik-baik saja, Kai yang bergegas kembali ke sekte. Ketika dia mendekat, dia melihat sekelompok orang di sekitar rumahnya. Mereka semua memegang obor dan tampak seperti akan membakar rumahnya. Tapi bagaimana dia bisa membiarkan ini? Secara alami dia akan pergi dan bertanya mengapa mereka melakukan ini. Tetapi dia tidak menyangka Sumu yang datang untuk mencari masalah. Sama seperti pemilik rumah muncul, Sumu yang berniat untuk membakarnya. Bahkan tidak merasa sedikit pun bersalah. Sebaliknya dia merasa bersemangat dan menunjuk ke arah Kaiyang. Kaiyang, jangan kamu berani mengatakan bahwa tuan muda ini tidak memberi kamu kesempatan. Jadi andai saja kamu mau. Tunggu sebentar. Kaiyang mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dan kemudian dengan santai memasuki gubuknya. Hei, dengan kata-katanya berhenti di tengah jalan. Sumu merasa seperti dia makan seekor lalat, yang suka muncul sebelum tumpukan kotoran. Dia merasa sangat tidak nyaman. Tuan Su, orang ini sama sekali tidak memberi satu wajah sama sekali. Seseorang berteriak mencari keadilan untuk Sumu. Mencibir Sumu berkata. Kemudian, bantu aku memukulinya dengan kejam. Karena aku mendengar bahwa bocah ini tidak pernah menyerah. Jadi tidak perlu lunak dengan serangan Anda. Hari ini, saya harus mengajarinya konsekuensi untuk menyinggung tuan muda ini. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Ketika dia memasuki gubuknya, Kaiyang melepas tas di punggungnya. Di dalam tas ini ada tumbuhan. Hasil panennya yang berharga dari 3 hari ia habiskan di gunung. Jika dia tidak mengamankan keselamatan mereka terlebih dahulu, hatinya tidak akan tenang. Ketika dia meletakkan tas itu dengan aman, Kaiyang keluar dari gubuknya dan berkata kepada Sumu dengan wajah serius, apa yang ingin kamu katakan padaku? Sumu memandangnya. Wajahnya gambar kebencian. Wajahnya penuh dengan kepahitan. Seperti dia akan memuntahkan seteguk darah. Sebelum dia bisa mengatakan kalimatnya yang telah dilatih dengan sempurna, dia telah diganggu oleh Kaiyang. Tetapi sekarang setelah Kaiyang bertanya kepadanya apa yang ingin dia katakan, dia tidak bisa menunggu dan berteriak. Kaiyang, jangan kamu berani mengatakan bahwa tuan mudanya tidak memberi kamu kesempatan. Jadi selama Anda bersedia berlutut dan bersujud untuk saya di depan semua murid yang hadir dan memanggil saya kakek Anda, saya akan mengampuni Anda. Atau yang lain. Petik 2. Pesannya sangat jelas. Secara eksplisit menyiratkan ancaman yang tidak terungkap. Ketika dia selesai, wajah Sumu dipenuhi dengan keinginannya untuk membalas dendam. Itu benar-benar menunjukkan bagaimana perasaannya tentang Kaiyang. Perlahan Kaiyang menganggukkan kepalanya. Dengan sedih dia menatap Sumu. Apa? Sumu tidak yakin. Karena wajah Kaiyang tenang dan tenang. Ini membuatnya agak gelisah. Karena ia pernah bermain-main dengannya sebelumnya di Black Plum Village. Dia masih sedikit trauma dari pengalaman itu. Unfilial. Kaiyang menghela nafas. Kerumunan tertegun. Sumu tertegun. Mereka semua berpikir bagaimana ini tidak berbakti. Apa maksudmu? Sumu bertanya dengan kejam. Tidak jelas. Biarkan saya mengajari Anda. Dengan wajah niat baik. Kaiyang dengan tulus berkata. Izinkan saya bertanya. Apakah Anda memiliki penatua di Sky Tower? Petik 2. Sepertinya Anda benar-benar memiliki mata. Ini membuat ekor Sumu naik ke langit. Kaiyang tersenyum. Karena itu seperti yang dia duga. Sumu punya seseorang untuk mendukungnya. Kalau tidak, bagaimana dia berani bertindak dengan berani seperti membakar rumahnya? Tetua Anda harus tidak memiliki sejumlah kecil kekuatan dalam gerbang utama, kan? Tanya Kaiyang lagi. Dia seorang penatua. Sumu mendengus. Aku juga punya kakak perempuan yang adalah murid inti. Selama dia menginginkannya, satu jari akan bisa membunuhmu. Petik 2. Kaiyang mengerti. Dia memiliki pemahaman umum tentang seluk-beluk karakter Sumu.
Menepuk punggungnya dia berkata, itu benar. Sangat tidak berbakti. Apa yang benar atau salah? Sumu sangat marah. Dia ditarik berputar-putar oleh Kai Yang dan sekarang pikirannya berantakan. Dan dia masih tidak tahu apa yang dia maksud. Perselingkuhan yang mudah namun kamu masih belum mengerti. Bagaimana pikiranmu berkembang? Alisnya berkerut. Kai Yang memandang Sumu dengan sedih dan sabar menjelaskan. Dengan posisi kakakmu, maka dia akan menjadi seniorku. Jika saya benar-benar memanggil Anda seperti itu, lalu bagaimana kakak perempuan Anda memanggil Anda? Lalu apa yang penatua itu memanggil Anda? Tidak berbakti. Betapa tidak berbakti. Jika saya adalah sesepuh itu, saya akan Anda mengunci Anda di Destitute Dragonstream. Sehingga dalam kehidupan ini, Anda bahkan tidak bisa bermimpi meninggalkannya. Petik 2. Seluruh tubuh Sumu bergetar dan wajahnya memucat. Destitute Dragonstream adalah daerah di Sky Tower yang merupakan tempat paling menakutkan di seluruh sekolah. Dalam ratusan tahun sejak pendirian sekolah, setiap murid yang ditemukan melanggar peraturan atau melakukan kejahatan keji dilemparkan ke wilayah itu dan tidak pernah terlihat lagi. Selama kamu terlempar ke Destitute Dragonstream, kamu sudah mati. Aliran naga miskin. 3 kata ini terkenal di sekitar ribuan mil. Keburukannya tersebar luas dan luas. Sumu tidak takut pada Kai Yang. Namun ketiga kata itu mengejutkan dirinya. Salah satu orang yang dibawa Sumu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Sumu dan buru-buru berkata, Tuan Su, mulut bocah ini sangat tajam. Membuatnya percaya diri. Alasan mengapa kami datang hari ini adalah untuk membantu Anda melampiaskan kemarahan Anda. Petik 2. N. Mendapatkan kembali akal sehatnya. Sumu berteriak dengan marah untuk menyembunyikan rasa malunya. Kai Yang, jangan bicara tentang omong kosong. Jika Anda tidak akan berlutut dan memohon pengampunan, maka tuan muda ini akan membuat Anda berharap bahwa Anda tidak pernah dilahirkan dalam kehidupan ini. Petik 2. Matanya berkilau dingin. Kai Yang mengacungkan tinjunya. Murid Su, kenapa kamu tidak datang dan bertukar pukulan denganku? Sumu menjawab dengan jijik. Saya ingin. Sayangnya Anda tidak memenuhi harapan. Anda tidak memenuhi syarat. Tuan ini ada di tingkat ke-9 tubuh marah. Petik 2. Mendengar ini, Kai Yang mengerti. Aturan gerbang utama menyatakan bahwa jika Anda ingin menantang murid lain, perbedaan level tidak boleh lebih dari 3 level. Sumu benar-benar tidak bisa berduel dengan Kai Yang. Perbedaan level mereka terlalu besar. Ini juga alasan mengapa Sumu membawa orang ke sini. Mereka tidak hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Dengan wajah penuh kebencian, senyum dingin, Sumu memiringkan kepalanya ke arah Kai Yang. Semua orang, murid yang ini telah mencapai tubuh tingkat ketiga yang marah. Jadi saudara mana di sini yang rela melawannya? Petik 2. Temperet tubuh tahap ketiga. Betapa tingkat tinggi. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Karena tidak ada dari mereka yang masuk lebih awal dari Kai Yang. Namun, siapa di antara mereka yang tidak lebih tinggi darinya? Izinkan saya untuk Guru Su. Karena kultivasi saya berada dalam batas. Padahal saya hanya berada di tingkat kelima tubuh temper. Seharusnya cukup untuk bermain murid yang memuaskan Kai Yang. Seorang murid berkata sambil berjalan melalui kerumunan dan memandang dengan jijik pada Kai Yang. Kai Yang balas menatapnya sambil tertawa. Informasi mereka sudah lama ketinggalan zaman. Jika itu 5 hari sebelumnya, dia benar-benar akan berada di tingkat ketiga tubuh marah. Tetapi sekarang lagi cerita yang sama. Tapi tentu saja, hal-hal semacam ini yang tidak dipublikasikan Kai Yang. Untuk memajukan 2 tahap dalam 5 hari. Kecepatan ini terlalu aneh. Hal mengerikan seperti itu hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Seseorang yang datang dengan Sumu berkata, Murid Yang, saya dipanggil Zhao Hu. Anda harus ingat siapa orang itu yang mengalahkan Anda hari ini. Petik 2. Aku sudah mengingatnya. Kai Yang menjawab dengan serius. Sepertinya Zhao Hu sengaja mencoba memberikan wajah Sumu pada pikiran Kai Yang. Berjalan untuk menghadapi Kai Yang. Dia dengan berlebihan melambaikan jari-jarinya. Yang murid, agar tidak membiarkanmu berkata aku tidak memberimu wajah. Aku akan mengizinkanmu 3 gerakan. Selama Anda bisa membuat saya mengambil 1 langkah, itu akan menjadi kemenangan Anda. Jika tidak,
Tolong jangan menganggap serangan murid ini sebagai kejam. Petik 2. Tindakan provokasi ini mengandung buah merah penghinaan. Untuk Sumu yang sedang menonton ini, detak jantungnya semakin cepat dalam mengantisipasi. Anak ini, Zhao Hu, dia benar-benar tahu bagaimana cara mempermalukan orang lain. Pilihan kata-katanya tidak buruk. Meskipun perbedaan antara tahap ketiga tubuh marah dan tahap kelima tubuh marah hanya terdiri dari 2 tahap, ada kesenjangan besar antara setiap tahap. Di antara kedua tahap ini, ada celah sebesar sungai yang memisahkan mereka. Dan kekuatan yang bisa dilepaskan ketika membandingkan keduanya berada pada level yang sama sekali berbeda. Seperti surga dan bumi bagi para praktisi tingkat rendah ini. Bab 22 benar-benar dikalahkan. Oh ngomong, perasaan energi atmosfer tidak masuk akal lagi sehingga kami mengubahnya. Selain itu, saat ini Kai yang berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Dengan satu pandangan Anda dapat melihat bahwa dia telah mengalami semacam kesengsaraan. Berapa banyak kekuatan yang dia miliki untuk bertarung. Selain itu, ia sangat kurus dan kurang gizi untuk memulai. Dengan mudah membiarkan orang lain memandang rendah dirinya. Praktis semua orang yang hadir percaya bahwa Kai yang tidak akan bisa lepas dari bencana hari ini. Bahkan Xianing Chang yang terletak di pohon terdekat merasakan hal yang sama. Xianing Chang, yang telah menjadi murid Dark Hall, datang sekali lagi untuk merekam hasil pertempuran Kai Yang. Bagaimana ini dibolehkan? Saya tidak bisa membiarkan sesama murid saya dirugikan. Tanya Kai Yang, sedikit ragu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bersikeras Zhou Hu. Sejak aku menjadi murid, memberimu 3 gerakan ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Haha, baiklah kalau begitu. Kai yang menjawab. Tampak agak enggan, karena murid Zhou mengatakan demikian. Maka senior ini tidak akan tidak sopan. Petik 2. Bahwa itu, Zhou Hu berteriak keras. Sementara dia memantapkan dirinya dan menanamkan kedua kakinya dengan kuat ke tanah. Otot-otot tubuhnya melotot dan nadinya yang biru muncul di sekujur tubuhnya. Di sisi lain, Kai yang berjalan maju selangkah demi selangkah. Lengan dan kakinya yang kurus menegang. Zhou Hu mencibir internal dan berpikir, hanya dengan fisikmu yang lemah. Hanya satu nafas dariku dan aku akan dapat membuatmu pergi. Jadi, kekuatan apa yang bisa Anda ungkapkan? Petik 1. Berjalan santai ke depan. Kai yang berjalan ke Zhou Hu. Dia mengepalkan tinjunya. Perlahan melambaikannya di depannya. Sambil tersenyum dia memperingatkan. Murid Zhou. Aku senior sekarang benar-benar akan memukulmu. Petik 2. Datanglah. Tepat ketika kata-kata itu keluar. Kepalan tangan Kai yang sudah dibebaskan. Menyerang tepat ke perut Zhou Hu. Bang. Suara itu terdengar. Namun tidak ada orang yang hadir melihat Kai yang bertindak. Tinju yang anehnya mengenai Zhou Hu. Saat wajahnya memucat, Zhou Hu tidak bisa menahan cengkeramannya dan harus mundur beberapa langkah. Bang, tinju kedua sudah tiba sebelum dia bisa pulih. Sekali lagi mendarat di perutnya. Zhou Hu membungkuk memegangi perutnya. Saat dia merasakan asam lambungnya naik. Kai yang menendang keluar dan memukul dagu Zhou Hu. Dia berteriak sekali sebelum jatuh ke tanah. Tidak bergerak. Ia memenangkan. Keheningan hebat terjadi. Sangat sunyi sehingga Anda bahkan bisa mendengar pin drop. Satu persatu. Semua orang memandangi Kai Yang. Kejutan yang terlihat jelas di wajah mereka. Mata Sumu sangat lebar. Begitu lebar sehingga mereka tampak seperti akan jatuh dari sakunya. 2 pukulan. Hanya 1 tendangan yang diperlukan untuk mengirim Zhou Hu, yang berada di tingkat kelima tubuh marah, terbang menjauh. Fu Asteriska, apakah ini benar-benar kekuatan seseorang yang berada di tubuh ketiga tahap pemarah? Meskipun dari awal pertempuran sampai akhir, Zhou Hu tidak membalas. Kekuatan ini terlalu banyak. Seseorang yang beratnya sekitar 100 pon terpukul begitu keras hingga ia terbang beberapa meter. Jika Anda tidak melakukan upaya serius, bagaimana ini bisa terjadi? Belum lagi kecepatan yang tak tertandingi. Suatu saat Zhou Hu tersenyum arogan. Dan selanjutnya dia tidak sadar. Mereka tidak percaya pertempuran yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Belum lagi Xianing Chang, yang sedang duduk di pohon dan perlu merekam pertempuran. Dalam bukunya yang kecil,
Dengan jelas dinyatakan bahwa Kai yang memenangkan pertempuran. Dalam 2 tahun terakhir, ia telah terlibat dalam 147 pertempuran dan telah kehilangan semuanya. Tanpa diduga dia telah mengubah catatan ini hari ini. Dia juga memenangkan pertempuran dengan cepat dan efisien. Awalnya, Xianing Chang dengan anggun berdiri di cabang, menyalurkan energinya untuk menyeimbangkan dirinya. Tetapi karena kejutan kemenangannya, dia sejenak kehilangan konsentrasinya dan jatuh dari cabang. Jatuh ke tanah. Seorang wanita bertopeng terlihat jatuh dari pohon setinggi 30 kaki. Saat ia jatuh ke tanah, Anda bisa mendengar dia berteriak, "Ai, ya." Untungnya dia memiliki refleks yang cepat dan kecepatan reaksi yang sama cepatnya. Pada saat terakhir dia menyalurkan energi ke tubuhnya untuk menahan kejatuhan. Kalau tidak, dia akan keluar dengan cedera yang jauh lebih serius. Meskipun pantatnya masih terbakar kesakitan menyebabkan otot-ototnya tegang, cukup panas untuk membuat uap air. Saat dia berdiri dan menahan rasa sakit, orang bisa melihat 2 kakinya yang indah gemetar. Xianing Chang melihat sekeliling dengan gugup, tetapi menyadari tidak ada yang hadir dan melepaskan napas lega. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang lain, maka dia akan kehilangan banyak wajah. Mengaktifkan energi internalnya, dia menghilangkan rasa sakit di bagian bawahnya. Matanya berbinar. Karena Xianing Chang tidak bisa membungkus kepalanya dengan kekuatan Kai Yang. Dia hanya pergi selama beberapa hari. Jadi bagaimana kekuatannya meningkat sebanyak ini? Orang-orang yang telah menyaksikan adegan itu secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Xianing Chang. Kultivasi mereka jauh lebih rendah daripada miliknya, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran masalah ini. Pada saat itu ketika Kai Yang menyerang, Xianing Chang jelas merasakan energi atmosfer dalam saluran Kai yang telah dibangkitkan. Ini jelas menunjukkan bahwa dia setidaknya berada di tingkat keempat tubuh marah. Selain itu bahkan tampak seperti kekuatannya yang sebenarnya melampaui tahap ini. Tapi bukankah dia hanya pada tubuh marah tahap ketiga beberapa hari yang lalu? Murid sialan itu, dia tiba-tiba menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Dan dia tidak hanya mengejutkan semua orang, dia juga membuat beberapa pohon jatuh. Ini sangat membenci ekstrim. Tanpa sadar, Xianing Chang telah menyalahkan Kai Yang atas dasar sakitnya. Kai Yang melirik ke tempat di mana Xianing Chang disembunyikan. Ketika dia jatuh, Kai Yang berhasil mendengar teriakan pendeknya. Tetapi karena jarak di antara mereka terlalu besar, dia tidak bisa melihatnya. Karena dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal, dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Dia kemudian mengerutkan alisnya. Saat dia melihat tinjunya yang terkepal, dia merasa agak tidak puas. Tentu saja Kai yang tidak puas. Karena itu adalah pertarungan pertamanya dengan manusia lain sejak dia mendapatkan tubuh emas. Karena fakta bahwa dia tidak mengendalikan kekuatannya dengan benar, Zhou Hu dikirim terbang jauh. Awalnya dia hanya berencana untuk mengirim lawannya kembali beberapa langkah. Tapi sepertinya kekuatannya sedikit lebih besar dari yang dia bayangkan. Di tempat kejadian, Sumu adalah orang pertama yang pulih. Saat dia mengarahkan jarinya ke Kai Yang, dia berteriak keras, "Kamu curang." Kai Yang berbalik dan dengan tenang memandang Sumu. "Sumurid, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Tetapi kamu tidak bisa mengatakan kata-kata dengan ceroboh." "Kapan saya curang?" Petik 2. Sumu bingung karena kata-kata. Itu benar. Kapan dia curang? Zhou Hu dengan sengaja berdiri di sana dan menyatakan bahwa dia akan melakukan 3 serangan. Tanpa diduga dia benar-benar dikalahkan dalam 3 gerakan. Di bawah banyak pandangan dari kerumunan. Bagaimana mungkin dia bisa menipu? Bagaimana dia bisa menipu? Tuan Su, sepertinya informasi kita tidak benar. Bocah ini tidak berada di tingkat ketiga tubuh marah. Saya khawatir dia sudah naik peringkat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Zhou Hu? Jadi seperti ini. Sumu mengangguk. Wajahnya semakin gelap. Zhou Hu terlalu sombong. Jika dia membalas, bagaimana dia bisa kalah? Petik 2. Dalam benak Sumu, dia berpikir bahwa alasan mengapa Zhou Hu kalah adalah karena dia meremehkan lawannya. Karena dia percaya tidak peduli berapa banyak peringkat Kai Yang, dia hanya akan naik ke tingkat keempat tubuh marah. Dengan celah besar dalam pikiran itu, jika Zhou Hu telah membalas,
maka Kai Yang akan menjadi orang yang benar-benar dikalahkan. Saudara Kai Yang, Anda telah melakukannya dengan baik untuk menyembunyikan kekuatan Anda. Sumu berkata dengan dingin dan murung kepada Kai Yang. Hari ini dia gagal mengekstraksi balas dendamnya. Jadi perasaan tercekik di dalam hatinya tidak hilang. Kai Yang mengangkat bahu. Mari kita selesaikan skor nanti. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Sumu dengan dingin menyatakan pada Kai Yang. Kemudian dengan lambaian tangannya, dia mulai memimpin orang-orang kembali. Sambil juga memberi isyarat kepada beberapa orang untuk membawa Zhou Hu yang tidak sadar. Tapi sebelum dia pergi, dia mengarahkan satu tatapan pahit terakhir pada Kai Yang. Permusuhan ini telah disegel untuk saat ini. Meskipun Kai Yang tidak keberatan. Bagaimanapun, di gerbang utama, hanya ada aturan gerbang utama. Jadi jika Anda ingin menimbulkan masalah, Anda hanya bisa melakukannya dalam bentuk duel. Selain itu, dia masih perlu berdebat dengan orang lain. Kalau tidak, dia tidak akan tahu sejauh mana pertumbuhannya. Dengan pemikiran itu, Kai Yang berpikir bahwa perseteruan antara Sumu dan dirinya sendiri adalah berkah tersembunyi. Pertarungan hari ini tidak cukup menarik. Kai Yang merasa tidak puas. Dengan Sumu pergi, hiburan hilang. Kerumunan secara alami bubar. Meskipun banyak dari mereka masih mengulangi mukjizat baru-baru ini dalam pikiran mereka. Dari murid percobaan 2 tahun Kai Yang, dia telah memperoleh kemenangan pertamanya. Meskipun sangat cepat, dia masih menang. Bab 23 suatu hal yang luar biasa. Berita pertempuran ini segera menjadi topik hangat di antara sesama murid. Dengan yang lain mencari mereka yang hadir untuk mendengarkan detailnya. Jika bukan karena status Sumu, maka berita itu sudah lama menyebar ke ujung bumi. Namun karena Sumu terlibat, para murid hanya bisa menyembunyikannya di dalam perut mereka. Diam-diam membicarakannya. Di gubuk kecil Kai Yang, akhirnya tenang. Melihat langit, Kai Yang menjadi depresi. Karena Sumu datang untuk menyebabkan masalah, dia telah kehilangan waktu yang berharga untuk berlatih catatan tubuh marah. Sangat disesalkan. Mengambil sepasang pakaian cadangannya, Kai Yang kemudian pergi ke kolam kecil di samping gubuknya. Melepas pakaiannya yang compang camping, dia bersiap untuk mandi. Beberapa hari terakhir ini dia bertanya-tanya tentang gunung dan kemudian dia bertarung melawan laba-laba bermotif bunga. Gabungan dua hal ini benar-benar membuatnya bau lucu. Diam-diam, Xianing Chang memberi tip ke sisi gubuk. Karena dia ingin mempelajari tingkat sebenarnya dari sesama murid ini. Namun ketika dia berbelok ke sudut, semua yang bertemu matanya adalah sepasang pantat putih. Kai Yang sudah menjadi telanjang bulat. Tidak ada sehelai pakaian pun yang tersisa dan dia berada dalam posisi untuk menyelam ke dalam air. Wajah kecil Xianing Chang segera memerah. Meskipun kultivasinya sangat tinggi, dia masih seorang wanita yang tidak bersalah. Bahkan tidak menyebutkan bokong. Dia bahkan belum melihat paha pria. Bagaimana mungkin dia bisa menahan adegan ini? Terlalu memprovokasi. Hati Xianing Chang mulai berdebar tak menentu dan dia dengan cepat menyembunyikan dirinya. Bagaimana dia hari ini? Mengapa mereka memiliki takdir ini? Air mata mengalir di wajah gadis yang menyedihkan itu. Tidak ada waktu untuk mencari tahu rahasianya. Menjepit kakinya, dia menghilang dalam sekejap. Murid yang busuk itu. Ujian masuk yang dilakukan oleh para guru terlalu lemah. Murid-murid yang menelanjangi telanjang bulat di siang bolong terlalu tak tahu malu. Terlalu tak tahu malu. Di kolam, Kai Yang sedang mencuci tubuhnya dan memeriksanya. Dia telah menemukan bahwa sejak dia mulai berlatih catatan tubuh yang mudah marah, otot-ototnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Meskipun dia masih kurus, dia kurus di tempat yang tepat. Selain itu, luka dari pertempuran kemarin dengan laba-laba bermotif bunga sudah menjadi bekas luka. Hanya luka lengan dari kaki laba-laba bermotif bunga yang belum sepenuhnya pulih, itu masih agak menyakitkan. Bagaimanapun, itu telah menembus melalui lengannya. Jadi itu tidak mungkin menyembuhkan secepat itu. Tapi itu tidak separah yang dia bayangkan. Berikan beberapa hari dan harus benar-benar sembuh. Memikirkan pertarungan hidup dan mati dengan laba-laba itu membuat Kai Yang bersemangat. Tidak tahu mengapa, semakin berbahaya situasinya, semakin antusias dan bersemangatnya dia.
Dia tiba-tiba memiliki tipe karakter ini. Apakah dia secara tidak sadar adalah seorang masokis dan setelah hidup lebih dari 10 tahun, dia tiba-tiba terbangun. Ketika dia memikirkan hal itu, dia segera menarik napas besar dan merendam dirinya di kolam, tidak muncul kembali untuk sementara waktu. Meskipun ada banyak hal baginya untuk diselesaikan, Kai yang masih pergi untuk mandi. Setelah berpakaian sendiri, ia mulai menyapu. After all, ini adalah tugasnya di Sky Tower. Dan karena dia ditugaskan pekerjaan ini, dia harus menyelesaikannya dengan kemampuan terbaiknya. Saat menyapu, Kai yang jelas merasa bahwa tatapan dari para muridnya aneh. Mereka penuh keraguan, karena merekalah yang telah menyaksikan pemukulnya tadi pagi. Mereka tidak mengerti mengapa Kai yang bisa membuat Zhou Hu pingsan. Kai yang dengan tenang dan jujur melanjutkan pekerjaannya. Menyelesaikan sapuannya, Kai yang kembali ke gubuk kayunya dan membuka tasnya. Dari dalam, dia mengeluarkan ramuan yang telah dia kumpulkan. Menjaga bunga roh berdaun 3 caos dan rumput pohon jadi mati keluar dan menempatkan rempah-rempah tambahan lainnya ke dalam tas. Ramuan ekstra ini sama sekali tidak berguna untuk Kai Yang, tetapi ia dapat menjualnya ke Contribution Hall untuk beberapa poin kontribusi. Mengemas herbal yang mulai ditinggalkannya sebelum berhenti. Berpikir lagi. Dia kembali dan mengganti bajunya. Mengenakan yang compang camping. Yang berlumuran darah. Dia juga mengotori wajahnya sebelum pergi lagi. Di Contribution Hall, Bendahara Meng sedang duduk di belakang meja sambil memegang teko. Menyilangkan kakinya sambil menyesap teh. Dengan riang ia menyenandungkan nada. Tiba-tiba sesosok manusia bisa terlihat di pintu masuk aula. Orang tua Meng dengan bosan mengangkat kepalanya untuk melihat. Dan tepat ketika dia akan memarahi bocah yang berani datang ke sini, matanya melebar. Jadi pagi-pagi sekali dan seseorang berani mengganggu kedamaian dan ketenangannya. Namun ketika dia melihat Kai yang babak belur dan kelelahan berjalan masuk. Pakaiannya yang compang camping yang tidak bisa lagi dianggap pakaian. Kedua kakinya terlihat jelas. Dan begitu pula rambut kakinya. TL, ya. Saya bingung sama seperti Anda. Rambut kaki. Oh. Oh, dua murid perempuan di pintu masuk melihat ini dan berteriak kaget pada gelandangan ini. Dengan cepat mundur. Bagaimana kontrol diri Bendahara Meng? Setelah memasuki gunung, lalu turun ke laut, dia akan tetap tenang. Bahkan jika ada pembantaian 10 kota. Namun pada saat itu, dia menyemprotkan seteguk teh, Anda bisa membayangkan adegan itu. Little Kai Yang, ada apa dengan penampilanmu? Orang tua Meng hampir menjadi gila. Dengan cepat berdiri. Dengan kaget. Dia memandang Kai Yang. Bergegas ke meja. Kai Yang kemudian menghirup udara besar sebelum menjawab. Saya telah kembali. Mengalami banyak kesulitan. Kan? Bendahara Meng merasa kasihan pada Kai Yang. Hanya beberapa hari yang lalu ketika dia datang ke tempatnya. Dia masih sehat. Namun dari satu perjalanan ke Blackwind Mountains, dia menjadi seperti ini. Dia tidak seperti manusia atau bahkan hantu. Ini terlalu tragis. Aku dalam bahaya. Mengangguk kepalanya. Kai yang tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi. Dengan tergesa-gesa dia membuka tasnya dan menunjuk ke herbal di dalam. Tapi panen saya tidak buruk. Bendahara Meng, akankah balai kontribusi menerima ramuan ini? Melihat ramuan itu, alis Bendahara Meng mengembang. Mereka hanya herbal tingkat rendah biasa. Dan praktis tidak berharga. Ramuan ini terlalu banyak di aula kontribusi. Bahkan jika dia menerimanya, tidak akan ada tempat untuk meletakkannya. Tepat ketika dia akan menolak ramuan herbal, Bendahara Meng melihat harapan di mata Kai Yang dan kemudian melihat lagi pakaiannya. Melihat ini hatinya melunak. Oh, kami akan menerima. Untuk setiap 2 ramuan saya akan memberi Anda 1 poin kontribusi. Petik 2. Oke. Kalau begitu tolong hitung mereka. Tanpa tawar-menawar, Kai Yang mendorong tas ke depan. Bendahara Meng pergi menghitung jumlah jamu. Ada 32 herbal. Total 16 poin kontribusi. Segera dia pergi untuk mencatat ini ke dalam buku rekeningnya. Anda berada di Blackwind Mountains selama 3 hari penuh. Namun Anda hanya menemukan sebanyak ini. Tanya Treasurer Meng. Mampu mendapatkan ini dianggap baik. Kata Kai Yang sambil melihat sekeliling dengan hati-hati. Keke. Itu tidak buruk.
Bendahara Meng tidak sanggup menuangkan air dingin ke Kai Yang. Bagaimanapun dia tahu kesulitan yang dia hadapi. Meskipun bakat alami anak ini tidak baik, dia bersedia bekerja keras. Saat ini, anak-anak muda pekerja keras seperti ini jarang terlihat. Sungguh memalukan. Bakatnya sangat buruk sehingga itu adalah kerugian fatal. Karena itu membuatnya tidak memiliki prestasi besar. Saat dia memikirkan hal ini, dia melihat bagaimana mata Kai yang melesat ke sekitar dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Apa yang kamu lihat? Secara misterius, Qi yang mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan suara rendah, Bendahara Meng, dalam perjalanan ke gunung ini saya tampaknya telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Petik 2. Melihat kehati-hatian Kai Yang, Bendahara Meng juga merasa bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Dia juga menjadi lebih serius dan berkata dengan suara rendah, Apa? Aku tidak tahu. Saya telah membawanya kembali untuk membiarkan Anda melihatnya. Anda berpengalaman dan berpengetahuan luas, sehingga Anda pasti bisa mengenalinya. Ketika dia mengatakan ini, dia pergi menyentuh pantatnya dan mengeluarkan tas lain. Dengan hati-hati dia meletakkannya di meja. Bab 24 Jamur Darah Tingkat Rendah Tingkat Bumi. Bendahara Meng melihat ke atas dan melihat wajah Kai yang memiliki antisipasi dan kegugupan. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi berhati-hati juga. Dengan lembut dan lembut dia membuka tas itu. Memicingkan matanya melihat isi di dalamnya. Itu seukuran mangkuk. Berwarna merah gelap. Berbentuk seperti jamur. Seperti jamur. Itu benar-benar tampak tidak biasa. Dengan surga dan aura tipe duniawi. Keke. Bendahara Meng tidak bisa menahan batuk beberapa kali. Dengan gugup Kai yang menatapnya dan menanyainya. Apa ini? Bendahara Meng memandangnya dengan aneh. Dan bukannya menjawab. Dia bertanya, di mana Anda menemukan ini? Di dalam gua di gunung. Ada juga binatang di mendunia pertama yang menjaganya. Tapi alih-alih saya terbunuh olehnya. Itu dibunuh oleh saya. Jadi saya membawanya. Petik 2. Jantung Bendahara Meng melompat. Kamu bertemu dengan binatang iblis. Bukankah saya sudah memberitahu Anda untuk tidak melewati batas keselamatan? Petik 2. Aku tidak melewati batas keamanan. Aku juga tidak tahu mengapa itu berada di area zona aman di sekitar Blackwind Mountain. Kai yang menjawab dengan sedih. Treasurer Meng menghela nafas. Dia mengira sesuatu seperti ini pasti terjadi. Hanya saja dia takut bahwa dengan kekuatan anak ini, mengalahkan binatang iblis. Bahkan satu di dunia pertama pasti tugas yang sangat sulit. Yang menyedihkan ini, di usia yang begitu muda ia telah menderita begitu banyak kesulitan yang tak terhitung sementara di Blackwind Mountains hanya selama 3 hari. Dan pekerjaan ini hanya memberinya 16 poin kontribusi. Dia bahkan bertemu dengan binatang iblis alam pertama. Sebuah pertemuan di mana dia hampir kehilangan nyawanya. Jika dia memberitahunya bahwa masalahnya adalah, hal-hal ini adalah, ini terlalu salah. Terlalu salah. Bagaimanapun, lelaki tua ini jarang melakukan perbuatan baik. Anggap saja itu sebagai karma. Ketika Kai yang melihat wajah Bendahara Meng berubah. Namun Bendahara Meng tidak membalas. Itu membuatnya agak cemas. Tepat ketika dia akan bertanya lagi, Bendahara Meng mengambil poci teh dan meminumnya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, Dasar bocah nakal. Keberuntunganmu tidak buruk. Begitu dia mendengar ini, kekhawatiran di hati Kai yang segera hilang. Dia khawatir ketika dia pergi untuk bertanya. Hal ini akan berakhir menjadi tidak berharga. Itu akan memalukan. Bendahara, apa ini sebenarnya? Berapa banyak poin kontribusi nilainya? Menggosok tangannya dengan harapan Kai yang bertanya. Oh, benda ini disebut jamur darah. Ini adalah ramuan obat yang langka. Ini biasa. Sebelum dia menyelesaikan apa yang dia katakan, dia melihat wajah Kai yang jatuh dan buru-buru memperbaiki dirinya sendiri. Tidak, tidak, tidak. Itu ramuan tingkat rendah tingkat bumi. Ini benar-benar level bumi yang lebih rendah. Betul, nada tegas seperti itu digunakan sehingga Bendahara Meng hampir membodohi dirinya sendiri dengan berpikir bahwa itu benar. Tingkat lebih rendah tingkat bumi. Kai yang terkejut. Bendahara Meng, apakah Anda yakin Anda tidak salah melihatnya? Meluruskan wajahnya.
Bendahara Meng menjawab. Anda pasti bercanda. Dalam kehidupan lelaki tua ini, ia telah memeriksa banyak wanita. Keke, memeriksa banyak tumbuhan. Sepasang mata yang berpengalaman dan berpengetahuan ini. Bagaimana mungkin mereka salah? Petik 2 titik. Berapa banyak poin kontribusi yang bisa ditukar? Kai yang hanya tertarik pada ini. Mari kita membuatnya 20. Petik 2. Itu sangat kecil. Kai yang agak kecewa. Meskipun peringkatnya tidak setinggi itu. Dia pikir itu setidaknya cukup tinggi untuk membuatnya bernilai setidaknya 20 hingga 40 poin kontribusi. Itu bukan anak kecil. Bendahara berpikir bahwa dia sudah memberinya terlalu banyak. Dia kemudian menemukan alasan yang bagus untuk ini. Meskipun jamur darah yang Anda temukan ini adalah ramuan tingkat rendah tingkat bumi. Itu terlalu kecil dan usianya tidak setinggi itu. Jadi itu sebabnya hanya bernilai 20 poin kontribusi. Petik 2 titik titik. Oh, tanpa membantah dia menerima. Lalu 20 poin itu. Petik 2. Mengangguk kepalanya. Bendahara Meng mencatat transaksi itu di buku rekeningnya lagi. Perjalanan ke gunung-gunung ini sudah memuaskan tujuannya untuk mendapatkan bunga roh berdaun 3 caos dan rumput pohon jadi mati. Terlepas dari itu membuatnya mendapatkan 36 poin kontribusi. Jika dia menambahkan poin yang sudah didapatnya, maka dia memiliki total 48 poin kontribusi. Kai yang sejenak merasa dirinya menjadi kaya dan kuat. Meskipun perjalanan ke pegunungan ini memberinya cukup poin kontribusi dari tanaman obat, itu telah menunda dan membuang waktu berharga untuk berkultivasi. Dia juga membutuhkan keberuntungan untuk menemukan herbal dan seluruh perjalanan membuatnya sangat lelah. Kai yang memutuskan bahwa selain sebagai upaya terakhir, dia tidak akan melakukannya lagi. Bagaimana membuang waktu untuk berkultivasi? Ia hanya perlu melakukannya selama 30 menit di pagi hari dan ia berhasil dengan baik di pegunungan. Alasan mengapa dia mengumpulkan poin kontribusi adalah untuk membantunya dalam kultivasi. Di antara dua hal ini, poin kontribusi dan kultivasi, Kai yang masih tahu mana yang lebih penting, dia tidak kehilangan pandangan karena keserakahan. Sekarang dia telah mengumpulkan jumlah yang layak dari 3 bunga roh daun berdaun. Dia telah mengumpulkan sekitar 34 dari mereka di gua. Namun jumlah rumput pohon jadi mati yang berhasil dia kumpulkan sangat kecil. Dia hanya memiliki sekitar 5-6 dari mereka. Jika dia benar-benar ingin berkultivasi dengan mereka, maka dia harus menukar beberapa poin untuk mereka di Contribution Hall. Dia siap untuk ini. Dengan rencananya, Kai yang berkata, Bendahara Meng, tolong beri saya 10 ramuan rumput pohon jadi mati. Petik 2. Orang tua Meng memandangi Kai Yang dan bertanya-tanya mengapa dia membutuhkan ramuan ini. Namun dia tidak mengajukan pertanyaan. Dia hanya duduk dan menyatakan, 10 ramuan tingkat rendah biasa. 10 poin kontribusi. Anda yakin menginginkannya? Petik 2 titik. Mengerutkan alisnya dengan curiga. Kai Yang bertanya, itu tidak benar. Bukankah Anda hanya mengatakan 2 herbal perlu ditukar dengan 1 poin kontribusi? Petik 2 titik. Harga beli adalah harga beli. Sedangkan harga jual adalah harga jual. Mereka tidak sama. Senyum Bendahara Meng sangat lebar. Sikap seorang pengusaha keluar. Dengan geram. Kai yang menunjuk ke arah hidung Bendahara Meng. Anda benar-benar mencoba membeli dengan harga rendah dan mendapat untung. Untuk mendapat untung. Ini terlalu tak tahu malu. Apakah Anda membiarkan seekor anjing memakan nurani Anda? Petik 2 titik. Melambaikan tangan. Orang tua Meng menjawab. Bukan aku yang ingin meraup untung. Tapi ini adalah harga yang ditetapkan oleh gerbang utama. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Semua harga dalam Contribution Hall tidak terafiliasi dengan saya. Orang tua ini hanya bertugas menjual dan membeli. Menurut Anda, bagaimana lagi gerbang utama dapat menyediakan bagi ke-3.000 murid Anda? Petik 2 titik. Kai yang tertegun. Karena ada beberapa arti dalam kata-katanya. Bagaimanapun ini adalah bisnis. Tanpa jenis keuntungan apapun oleh Sky Tower. Bagaimana mungkin ke-3.000 murid di gerbang utama bertahan? Bahkan jika ada yang curiga bahwa itu untuk untung. Pada akhirnya, tidak ada yang memaksa Anda untuk membelinya. Tidak ada yang memaksamu. Lalu, apakah Anda masih ingin ramuan rumput pohon jadi mati?
Melihat wajah Kai yang penuh rasa sakit menyebabkan suasana hati Bendahara Meng melambung. Saya ingin mereka, seru Kai Yang, sambil mengepalkan giginya. Cepat atau lambat dia akan perlu menggunakan ramuan ini dan karena dia telah memutuskan untuk tidak pergi menemukannya di gunung, dia hanya bisa membelinya. Berbalik, Bendahara Meng pergi ke aula belakang dan segera kembali dengan rumput pohon jadi mati. Kai yang menghitung jumlah jamu sementara Bendahara Meng mencatat transaksi. Setelah makan kerugian besar, Kai yang berbalik dan segera meninggalkan aula tidak bahagia. Tolong datang lagi ketika ada waktu. Bendahara Meng memanggil dengan hangat dari belakang. Datanglah sering untuk dibunuh oleh Anda. Kai yang akhirnya tahu dari mana julukan Meng berasal. 3 langkah. 2 langkah. Kai yang dengan panik bergegas keluar. Dalam perjalanan keluar, sesosok yang bergegas keluar hampir menabraknya. Reaksi 2 orang ini cukup cepat. Kai yang berhenti segera dan begitu juga orang lain. Aroma manis dan menyenangkan melayang ke Kai yang. Mengangkat kepalanya. Kai yang melihat sepasang mata seperti bulan yang jelas menatapnya. Tapi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ini karena orang ini menutupi wajahnya dengan kerudung. Ini perempuan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya. Menilai dari kondisi kulitnya, dia tidak terlalu tua. Dia mungkin seniornya. Mengangguk kepalanya dan meminta maaf. Kai yang kemudian membalikkan tubuhnya ke samping. Dengan jelas memberi isyarat baginya untuk masuk dulu. Pihak lawan tampak terganggu dan tiba-tiba memerah. Melihat ini membuat tatapannya sendiri menjadi mengelak. Melihat wajahnya yang memerah, Kai yang berpikir bahwa senior ini sangat pemalu. Dengan cepat dia mengalihkan pandangannya. Untuk menghindari menyinggung perasaannya. Xian Ningchang malu sampai mati. Dia tidak berharap bertemu Kai yang di depan Contribution Hall. Ketika dia melihat wajahnya, dia langsung memikirkannya. Dan mengingatnya, tiba-tiba wajahnya menjadi merah dan suhunya naik. Dengan tergesa-gesa dia bergegas ke aula. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Melihat adegan ini agak menggelikan. Karena wanita pemalu seperti itu sangat jarang. Meskipun ada banyak murid perempuan di Sky Tower, mereka adalah praktisi bela diri dan karenanya lebih berpikiran terbuka daripada normal. Untuk seseorang seperti dia menjadi merah hanya dari melihat wajahnya. Tidak heran dia mengenakan kerudung. Senior ini sedikit imut. Hanya mengapa aroma tubuhnya samar-samar akrab. Seperti dia sudah menciumnya sebelumnya. Bab 25 Efek Magis Pembakar Dupa. Setelah dia memasuki Contribution Hall, Xian Ningchang melirik ke belakang. Ketika dia melihat bahwa Kai yang sudah pergi, dia menghela nafas lega. Karena dia masih merasa sedikit bersalah karena kejadian pagi itu. Sementara perasaannya berantakan, dia mendengar Bendahara Meng mengeluarkan suara dari meja. Ada apa Master? Tanya Xian Ningchang. Kau hanya mengasihani anak itu. Bendahara Meng menghela nafas. Dia anak yang baik, bersedia menanggung kesulitan. Dia tangguh. Memiliki kepribadian yang baik. Karakternya tidak buruk. Petik 2. Ketika Xian Ningchang mendengar cara tuannya memuji Kai Yang, dia segera menjadi marah. Dalam hatinya dia berpikir bahwa dia belum mengetahui tindakan Kai Yang pagi ini. Tidak hanya dia telanjang, dia juga telah menodai mata murid ini dan membuat muridmu ini ketakutan akan hidupnya. Terus dan terus. Bendahara Meng Meng. Menyebabkan dia semakin marah. Tidak tahan lagi. Dia menamparkan tangannya ke meja. Suara itu terdengar seperti ada sesuatu yang rusak. Ketika dia memandangnya, wajahnya berkerut dan dia meratap. Itu adalah jamur darah tingkat rendah tingkat bumi saya yang bernilai 20 poin kontribusi. Ini adalah jamur darah. Melihat jamur yang sudah bubuk di atas meja, Xian Ningchang bertanya pada dirinya sendiri apakah mata tuannya gagal. Bagaimana ini jamur darah? Bukan. Bagaimana mungkin tuanmu keliru? Bendahara Meng menjawab sambil menghembuskan nafas yang lembut. Bubuk di atas meja kemudian melayang keluar. Seperti tangan yang tak terlihat telah meraupnya dan tersebar di angin. Oh itu benar. Mengapa Anda datang untuk menemukan saya hari ini? Memperbaiki wajahnya. Bendahara Meng menunjukkan wajah langka yang serius. Aku menerobos. Petik 2. Ekspresinya berubah. Dia pergi untuk memeriksa kultivasi Xian Ningchang. Segera setelah itu dia mengangguk. Bagus. Sepertinya saya tidak salah melihat.
Karena hanya orang-orang dari tubuh Anda yang cocok dengan metode kultivasi ini. Ayo, makan pelet ini untuk membantu menstabilkan kultivasi Anda. Petik 2. N. Setelah dia mengambil pelet, Xian Ningchang ragu-ragu sedikit sebelum bertanya, bagaimana cederamu? Petik 2. Tertawa dengan lembut Treasurer Meng menjawab, kamu tidak perlu khawatir tentang tuanmu. Setelah bertahun-tahun, tidak ada halangan besar. Petik 2. Penuh dengan antisipasi dan kegembiraan, Kai yang kembali ke gubuk kecilnya. Hari ini 3 bunga roh berdaun-daun chaos dan rumput pohon jadi mati semuanya dikumpulkan dan siap digunakan. Jumlah masing-masing juga tidak sedikit, sehingga harus bertahan sebentar. Sekarang dia sudah menyiapkan segalanya. Kai yang benar-benar ingin memverifikasi, apakah pembakar dupa itu benar-benar dapat membantunya dalam kultivasi. Lokasi gubuk kayu itu berada di area Sky Tower yang paling kosong dan sepi. Praktis tidak ada yang memperhatikannya. Karena ini masalahnya, Kai yang tidak khawatir tentang rahasianya terbuka. Berjalan di dalam, dia memanggil buku hitam dan berbalik ke halaman 3. Kemudian dia mengambil pembakar dupa dan meletakkannya di sisi tempat tidur. Dia kemudian mengeluarkan bunga roh berdaun 3 chaos dan rumput pohon jadi mati. Setelah itu dia memasukkan mereka ke dalam kompor dan meletakkan kembali tutupnya. Tiba-tiba aroma samar, mirip dengan parfum langka mulai menyebar di ruangan. Bernafas dalam-dalam, Kai yang mulai menganalisis parfum. Meskipun baunya sedikit unik, tidak ada yang istimewa dari itu. Namun, dari lubang pembakar dupa, parfum terus mengalir keluar dan memasuki lubang hidung Kai Yang. Itu seperti kecil ular dengan sengaja memasuki tubuhnya melalui hidungnya. Di dalam tubuhnya, rasanya ada sesuatu yang lebih. Dalam daging dan darahnya, dalam meridiannya dan bahkan di tulangnya. Perasaan mati rasa menyebar. Kai yang tidak berani tinggal. Membawa pembakar dupa, dia berlari keluar untuk memulai kultivasinya. Melangkah keluar dari pintu masuk gubuknya ke dalam cahaya mengejutkannya. Karena kakinya terasa seperti terbuat dari timah. Itu jauh lebih berat dari biasanya. Dalam kombinasi dengan langkah ini, Kai yang merasakan kekuatannya menurun dengan cepat. Mengambil langkah lain, dia mulai merasa pusing dan ingin jatuh. Berkeringat gila. Otot-ototnya menegang. Energi atmosfer yang baru dikultivasikan di meridiannya menggelegak dan tulangnya pecah. Mengambil langkah ketiga dari gubuknya, kakinya menjadi lunak dan dia jatuh ke tanah. Saat ia jatuh, tangan Kai yang melepaskan pembakar dupa dan itu berguling jauh. Tangan di lantai menopang tubuhnya, tak tergoyahkan seperti gunung. Dia terengah-engah. Dadanya naik turun ketika dia menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya terus bergerak tak terkendali. Tendon-tendonnya, organ-organ dan tulang-tulangnya mengembang dan berkontraksi menyebabkan rasa sakit semakin intensif seiring waktu. Meskipun Kai yang ingin melolong kesakitan, dia menjaga mulutnya tertutup rapat. Kondisinya saat ini sangat lelah, yang dia alami beberapa kali sebelumnya. Dengan demikian Kai yang cukup akrab dengannya. Tapi, dia baru berjalan 3 langkah dari gubuknya. Jadi bagaimana dia menghabiskan seluruh energinya? Tidak hanya stamina fisiknya yang hilang, kekuatan mentalnya juga habis. Sepertinya dia tidak tidur selama beberapa malam. Bahkan matanya mulai merasa mengantuk. Pada titik ini, ketiga energinya semuanya habis hingga batasnya. Dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Pada saat ini, efek 3 bunga roh daun berdaun dan rumput pohon jadi mati mulai berpengaruh di otak Kai Yang. Toksisitas kedua herbal ini tidak terlalu kuat. Mereka cukup lemah sehingga orang normal dapat dengan mudah melawan mereka. Tetapi prasyaratnya adalah mereka sehat. Mengingat kesulitan yang dialami Kai Yang setiap hari dikombinasikan dengan kondisinya saat ini, Kai Yang kesulitan menahan mereka. Dia takut menghirup parfum pembakar dupa adalah alasan situasi semacam ini terjadi. Namun, terlepas dari toksisitas bunga roh berdaun 3 chaos dan rumput pohon jadi mati, efek samping yang kuat seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka hasilkan. Misteri berasal dari pembakar dupa. Itu mampu memperkuat toksisitas kedua ramuan itu. Sejak dia mendapatkan tubuh emas, setiap kali dia berlatih dia tidak pernah menjadi lelah atau lelah. Dan karena dia tidak pernah lelah, Kai yang tidak dapat mencapai batasnya. Karena tidak mampu mencapai batasnya,
Ia tidak dapat meningkat. Meskipun tampaknya ini tidak lagi menjadi masalah. Dia hanya mengambil 3 langkah. Namun semua kekuatannya telah dikonsumsi. Tetapi efek dari pembakar dupa ini tidak sesederhana memungkinkannya untuk mencapai batasnya pada tahap ini. Karena di masa depan akankah ada rasa takut dia tidak akan bisa melatih sampai batasnya lagi. Kai yang selalu percaya bahwa potensi seseorang tidak terbatas. Dan yang penting adalah bagaimana seseorang mengungkapnya. Meskipun bakat alami dapat membantu seseorang menjadi dewasa, upaya sendiri sangat penting. Jadi setelah bertahun-tahun, bahkan dia tahu bakatnya kurang. Dia rajin berjuang dan tidak pernah menyerah untuk berkultivasi. Memikirkan ini, roh Kai yang sangat terangkat. Perlahan dan dengan susah payah, dia menggunakan tangannya untuk mendorong tubuhnya yang kelelahan ke atas, pahanya sangat tegang sehingga nadinya keluar. Sambil menggertakkan giginya, perlahan-lahan dia bangkit. Hampir semua kekuatan fisiknya telah terkuras. Kesadarannya mulai menjadi kabur sekali lagi. Namun hatinya menolak menyerah, memberinya ledakan kekuatan dan energi yang ganas. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah sekuat ini tentang apapun. Dia bersikeras dia akan mengalahkan ini. Berdiri, untuk tempat Anda jatuh, juga akan menjadi tempat Anda bangkit. Jika dia berdiri dia akan menembus batasnya. Dia akan menang. Waktu tidak pernah mengalir selambat seperti sekarang. Kedua kakinya sudah tertanam kuat di tanah. Kaki sedikit ditekuk. Berjuang melawan gemetaran. Keinginannya untuk berdiri tidak berkurang sedikit pun. Dia akan melakukannya bahkan jika itu berarti mengambilnya selambat mungkin. Akhirnya Kai yang berteriak meraung. Karena dia akhirnya berdiri tegak. Dengan terhuyung-huyung ke depan, dia menenangkan diri dan menekuk kakinya ke tanah.